Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Herlina Buhori, NIM 2010101029 dari kelas S1 TT08A. Cita-cita saya menjadi seorang businesswoman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, mensimulasikan, dan juga mengimplementasikan mengenai osilator harmonik sederhana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai modul 2, yaitu osilator harmonik sederhana dengan pengimplementasian pada bandul. Yang pertama, dasar teori. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Penyebab dari peristiwa osilasi adalah kombinasi antara gaya pemulih dengan gaya inersia. Kombinasi tersebut menghasilkan gerak yang berpola atau harmonik dan mengikuti suatu persamaan, yaitu persamaan matematis. Salah satu contoh persamaan matematis yaitu benda bermassa yang dikaitkan dengan pegas, di mana jika benda ditarik, maka pegas akan berusaha mempertahankan keadaan awalnya dengan cara memberikan gaya pemulih kepada benda dan benda akan bergerak menuju titik kesetimbangan. Gaya pemulih itu bernilai 0 karena keadaan pegas sudah seperti semula. Tetapi, karena adanya sifat inersia, benda terus bergerak dan menekan pegas, sehingga pegas kembali memberikan gaya pemulih untuk mendorong benda. Gerakan benda tersebut berlanjut hingga terbentuk sebuah gerak yang dinamakan dengan gerak harmonik sederhana. Pergerakan benda secara harmonik akan menghasilkan besaran fisika berupa frekuensi dan periode, di mana frekuensi adalah banyaknya siklus gerakan benda dalam 1 sekon atau dalam 1 waktu. Sedangkan periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan 1 siklus. Persamaan dari frekuensi dan periode yang pertama ada F sama dengan N per T atau frekuensi sama dengan jumlah siklus dibagi waktu, dan yang kedua ada T sama dengan T per N atau periode sama dengan waktu dibagi jumlah siklus, dan hubungan antara frekuensi dan periode adalah F sama dengan 1 per T atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Selanjutnya adalah bandul. Dapat dilihat pada gambar di samping yang merupakan sketsa mengenai bandul, di mana bandul terletak pada titik A yang terikat pada satu ujung tali B, di mana ujung tali B itu terpatri pada titik C, sehingga gerakannya itu akan berporos pada titik C. Dan bandul itu berosilasi melewati titik kesetimbangan atau titik D. Dan F merupakan gaya pemulih pada bandul yang diakibatkan oleh adanya gaya berat atau W. Sistem gerak bandul juga memiliki energi mekanik. Besar energi mekanik itu merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik, atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Dan energi mekanik juga dapat dicari dengan menggunakan energi potensial maksimum saja atau energi kinetik maksimum saja, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial maksimum ditambah 0 atau energi mekanik sama dengan 0 ditambah energi kinetik maksimum. Selain itu, energi potensial maksimum dapat dihitung menggunakan ketinggian benda saat simpangan maksimumnya diukur dari titik kesetimbangan, yaitu energi potensial maksimum sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian maksimum. Dan itu merupakan sedikit materi yang mengenai osilator harmonik sederhana dengan pengimplementasian pada bandul. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan pengambilan data mengenai bandul yang telah dijelaskan tadi. Di sini, saya menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu Pet Simulation, dengan kategori pendulum lab. Pada Pet Simulation ini, terdapat panjang tali, gravitasi, periode, dan juga stopwatch. Untuk pengambilan data pertama, saya menggunakan panjang tali 0,4 meter dengan massa benda yaitu 1 kg dan gravitasi yaitu menyesuaikan gravitasi bumi yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat dengan sudut pendulum yaitu 10 derajat. Nyalakan periode dan juga stopwatch.
Di sini biarkan pendulum itu berayun hingga 20 kali ayunan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini waktu yang didapatkan yaitu 25,35 sekon dengan periode 1,2712 sekon. Itu merupakan hasil dari pengambilan data yang pertama. Untuk pengambilan data yang kedua, saya menggunakan panjang tali yaitu 1 meter dengan gravitasi sama yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat dengan massa benda yaitu tetap 1 kg. Di sini sudutnya masih sama yaitu 10 derajat. Lalu nyalakan periode dan juga stopwatch. Di sini biarkan pendulum itu berayun hingga 20 kali ayunan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini waktu yang didapat yaitu 40,6 second dan periode yang didapat yaitu 2,0099 second. Dan ini merupakan hasil dari pengambilan data yang kedua. Dan itu merupakan salah satu simulasi mengenai pengambilan data pada aplikasi PET Simulation dengan kategori pendulum lab. Setelah proses pengambilan data, selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari hasil data yang didapat tadi. Untuk hasil data yang pertama, yaitu dengan panjang tali 0,4 meter dengan massa 1 kg dan gravitasi 9,812 meter per sekon kuadrat, mendapat periode 1,2712 sekon dengan waktu 25,35 sekon. Sehingga mendapatkan frekuensi yaitu 0,78 Hz. Dan untuk hasil data yang kedua yaitu dengan panjang tali 1 meter dengan massa benda yaitu 1 kg dan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Sehingga mendapatkan periode 2,0099 sekon dengan waktu 40,6 sekon. Maka mendapatkan frekuensi 0,49 Hz. Dilihat dari hasil data tadi, dapat disimpulkan bahwa jika tali semakin pendek, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengayun bandul akan semakin sedikit, dan periodenya akan semakin kecil, tetapi frekuensinya akan semakin besar. Dan jika tali semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengayun bandul akan semakin banyak, dan periodenya semakin besar, tetapi frekuensinya akan semakin kecil. Singkatnya, panjang tali akan mempengaruhi waktu, frekuensi, dan juga periode pada bandul. Contoh implementasi dari osilator harmonik sederhana, salah satunya adalah ayunan. Karena pada saat ayunan bergerak, gerakan dari ayunan itu secara bolak-balik dan juga secara berulang. Dan gerakan pada ayunan itu menghasilkan gaya pemulih. Maka dari itu, ayunan merupakan salah satu contoh dari osilator harmonik sederhana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Karena kita dilahirkan bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi nyata. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik diri kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.